Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Ayunitias. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang evaluasi dan rekomendasi pengembangan pariwisata dengan studi kasus rencana induk Kabupaten Pasuruan dengan saya sendiri Nevi Ayunitias dan rekan saya Hilki Zulfa. Selanjutnya ada juga Wahyu Ilmi. Langsung saja materi pertama akan saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada materi yang pertama yaitu rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Pasuruan dengan 3 aspek. Yang pertama ada prinsip pembangunan kepariwisataan, yang kedua ada visi, dan yang ketiga ada misi. Baik, untuk yang pertama yaitu prinsip pembangunan kepariwisataan yang terdapat 5 hal, yaitu yang pertama ada pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat. Yang kedua, ada pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergi dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas. Dan yang ketiga, ada pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat. Dan yang keempat, ada pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan di sini juga ada visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Pasuruan sebagai daerah tujuan pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan. Dan juga ada misi, yang pertama ada integrasi pembangunan dengan nilai budaya agama, dan yang kedua ada destinasi unggul untuk rekreasi ekonomi, industri penggerak ekonomi lokal berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada pemasaran terpadu berbasis alam budaya dan kelembagaan kuat dengan SDM yang kompeten, dan yang terakhir iklim investasi yang kondusif. Baik, di Pasuruan sendiri juga terdapat pembagian kawasan dan juga daya tarik yang mana dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu timur, utara, tengah, selatan, dan juga barat. Nah, yang pertama kita bahas tentang kawasan di timur. Ada Grati sampai Winongan itu memiliki daya tarik alam, dan ada juga Ranu, Grati sampai Umbulan itu memiliki daya tarik mebel dan religi. Dan yang kedua ada utara, yaitu Beji sampai Hulian itu memiliki daya tarik budaya, belanja, bahari, mangrove, dan juga kuliner. Dan yang kawasan tengah itu memiliki Rembang sampai Wonorejo, yaitu daya tarik industri makanan, argo, mangga, bunga. Dan juga ada di kawasan selatan, yaitu Purwosari sampai Puslo, itu memiliki daya tarik dari Bromo, agro apel sampai Kentang, Candi Tengger, dan edukasi. Dan yang terakhir yaitu kawasan di bagian barat, yaitu dari Sukorejo sampai Pandaan, itu memiliki daya tarik alam, air terjun, candi, religi, edukasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian kawasan wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk pembagian wilayahnya itu ada 5 bagian. Yang pertama wilayah timur, wilayah utara, wilayah tengah, wilayah selatan, dan wilayah barat. Nah, untuk yang pertama yaitu wilayah timur. Untuk wilayah timur sendiri itu mencakup bagian dari Kecamatan Grati dan Kecamatan Winongan. Nah, untuk pencapaian dari kawasan timur sendiri itu masuk ke sedang. Nah, mengapa? Karena di Riparda menargetkan wilayah ini itu untuk wisata alam yang ada di Ranungrati, terus wisata religi, dan industri mebel. Nah, untuk potensi besar tetapi tidak tergarap maksimal. Nah, akibat masalah lingkungan, kebersihan, serta keterbatasan manajemen destinasi. Nah, untuk presentasi pencapaian estimasinya itu 60%. Itu dengan alasan destinasi utama ada dan dikenal. Namun untuk keberlanjutan dan fasilitas itu masih lemah, sehingga daya saing itu masih belum kuat. Nah, untuk yang kedua yaitu wilayah atau kawasan utara. Nah, untuk kawasan utara sendiri itu mencakup antara Kecamatan Beji, dan Kecamatan sampai Kecamatan Nguling. Nah, untuk kawasan utara sendiri itu untuk pencapaiannya yang sesuai dengan visi, misi, dan pembangunan itu masih rendah. Karena apa? Diripada menetapkan wilayah ini itu untuk wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata belanja.
Namun realitanya apa? Kawasan pesisir itu menghadapi beberapa masalah seperti abrasi, kebersihan yang kurangnya fasilitas wisata, dan citra masih sebagai jalur transit. Nah, mengapa ini masih menjadi citra jalur transit? Dikarenakan untuk kawasan utara sendiri itu masuk ke jalan nasional atau jalan pantura. Jadi untuk kawasan utara sendiri itu masih lebih dominan, masih familiar dari orang-orang itu kalau untuk singgahnya para sopir-sopir truk-truk yang mau melakukan perjalanan. Nah, untuk presentasi pencapaiannya itu masih 40%. Dengan alasan potensinya itu besar, akan tapi membutuhkan revitalisasi yang besar-besaran untuk dapat mencapai visi yang berdaya saing. Nah, untuk yang ketiga itu kawasan tengah. Nah, untuk kawasan tengah itu mencakup antara Kecamatan Rembang dan sampai Kecamatan Wonorejo. Nah, untuk kawasan tengah sendiri itu untuk pencapaiannya yang sesuai dengan visi misi itu masih cukup. Nah, wilayah tengah lebih dikenal sebagai zona industri. Nah, sesuai Riparda, namun karena industrialisasi sangat dominan, pariwisata seperti agrowisata dan minat khusus itu tidak bisa berkembang secara optimal. Nah, untuk persentase pencapaian itu masih 55%. Dengan alasan karena apa? Riparda itu masih mengarahkan wilayah ini sebagai kawasan industri agro, dan namun kenyataannya industri memang dominan sehingga pariwisata berada di posisi sekunder. Jadi untuk di kawasan tengah sendiri itu lebih dominan atau lebih terkenal ke ranah industrinya, bukan ke ranah pariwisatanya. Nah, untuk kawasan yang keempat yaitu kawasan selatan. Nah, untuk kawasan selatan sendiri itu mencakup antara Kecamatan Purwosari, Purwodadi sampai Kecamatan Puspo. Nah, untuk pencapaiannya itu yang sesuai dengan visi misi itu terbilang tinggi, sudah tinggi. Nah, mengapa hal tersebut bisa saya katakan tinggi? Karena konsisten menjadi pusat pariwisata alam dan budaya Tengger. Nah, sesuai dengan arah Riparda yang menekankan konsep ekowisata, penguatan desa wisata, agrowisata dan budaya Tengger. Itu menjadikan wilayah atau kawasan selatan ini memiliki pencapaian yang tinggi walaupun masih terbatas fasilitasnya. Nah, untuk presentasi pencapaian dari visi misinya itu 85%. Dengan alasan visi berkelanjutan itu sudah tercapai, ekowisata yang kuat, namun untuk fasilitas dan branding itu masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk kawasan selatan sendiri itu sampai yang menjadi ikonik itu TNBTS. Nah, untuk TNBTS sendiri itu kan memang dari orang-orang luar daerah sampai luar negeri itu tidak asing dengan adanya Gunung Bromo. Nah, di sana itu menjadi ikon yang sangat diunggulkan. Namun untuk fasilitasnya memang di sana itu masih kurang. Jadi mungkin untuk selanjutnya seumpama fasilitasnya ditambahkan, mungkin bisa sampai presentasi melebihi dari 85% tadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu kawasan barat. Nah, untuk kawasan barat sendiri itu mencakup dari Kecamatan Sukorejo, Prigen, Pandaan, dan Gempol. Nah, untuk pencapaian dari kawasan ini itu terbilang paling tinggi dari
4 kawasan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, mengapa saya menyebutkan untuk wilayah atau kawasan barat ini terbilang lebih tinggi dari yang lainnya? Itu karena kawasan ini itu menjadi motor utama pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan dan paling sesuai dengan target Riparda. Nah, keberadaan wisata seperti Taman Safari yang ada di Brigen, terus kawasan Tretes, hotel berbintang, terus akses tol dan berbagai wisata alam, budaya dan wisata kuliner, itu menjadikan kawasan ini mencapai daya saing yang tertinggi. Nah, untuk persentase pencapaian estimasi itu 90%. Mengapa saya berani mengucap kalau ini 90%? Itu dikarenakan hampir semua komponen Riparda mengenai destinasi, industri, pemasaran, investasi itu berkembang sangat maksimal. Nah, mungkin menentukan pencapaian. Sebaliknya, untuk wilayah tengah, wilayah timur, dan wilayah utara itu masih memerlukan peningkatan fasilitas, perbaikan lingkungan, penguatan branding, dan integrasi destinasi sesuai dengan arah Riparda. Nah, untuk total rata-rata pencapaian dari keseluruhan yang ada di Kabupaten Pasuruan mengenai visi misi dan pencapaian yang ada itu untuk presentasenya kurang lebih 66%. Jadi artinya visi berdaya saing dan berkelanjutan itu sudah berjalan, namun belum merata di seluruh kawasan yang sudah dibagi. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Riparda Kabupaten Pasuruan nomor 6 tahun 2016 sampai 2025. Nah, saya akan merekomendasikan strategis untuk mencapai visi dan misi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 6 tahun 2016 tentang Riparda tahun 2016 sampai tahun 2025. Visi kepariwisataan Kabupaten Pasuruan adalah terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ya, rekomendasi tujuan penyusunan visi ini dirancang oleh saya sendiri guna untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pariwisata. Yang kedua, memperkuat daya saing destinasi wisata regional dan nasional. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Nah, misi kepariwisataan Kabupaten Pasuruan yang pertama, integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah. Yang kedua, mewujudkan destinasi wisata unggul yang bernilai ekonomi, wisata, dan budaya. Yang ketiga, membangun struktur industri kepariwisataan yang kuat dan ramah lingkungan. Yang keempat, penguatan pemasaran individu pariwisata terpadu berbasis identitas lokal. Yang kelima, penguatan kelembagaan dan pelatihan SDM sumber daya manusia di daerah tersebut. Yang keenam, mendorong investasi kreatif berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, penguatan infrastruktur dan akses pariwisata. Nah, dari misi-misi tersebut adalah saya telah membaca detail dari Riparda yang telah tersusun di tahun 2016. Untuk rekomendasi yang saya sediakan sebagai yang saya tertuangkan adalah yang saya tadi katakan. Nah, saya mengambil kesimpulan dari Riparda tersebut
Nah, yang berarti yang satu akan pariwisata akan memberikan manfaat besar bila pembangunan dilakukan berkelanjutan, terintegrasi, berbasis masyarakat, dan berorientasi mutu. Yang kedua, implementasi rekomendasi menjadi kunci untuk mewujudkan Pasuruan sebagai destinasi wisata berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, sekian untuk presentasi saya hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.